Baik, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat datang dulu anggota kita yang baru. Siapa Mas Jeffrey anaknya lupa sih namanya. Akibat COVID ini. Nerina ya, Nerina ya. Selamat datang Dik Nerina. Waduh. Ya, ini bagus sekali ya. Tema gereja kita pas misi Allah tentang penginjilan. Penginjilan itu dimulai dari anak-anak kita sendiri, dari rumah kita. Nah, ini contoh ya, keluarga Mas Jeffrey sedang membimbing anaknya mulai memperkenalkan kepada Tuhan Yesus langkah awal. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tadi pagi saya sudah membahas tentang pemahaman yang keliru tentang penginjilan. Ini ya sejenis itu pemahaman yang keliru tentang bersaksi. Bersaksi ini bisa saudara gunakan ketika saudara bersaksi kepada orang lain, juga ketika saudara bersaksi di dalam persekutuan WBI, PBI, juga pray and worship hari Rebo ya. Jadi sering kali ada kesaksian. Nah, kita akan belajar banyak tentang bagaimana bersaksi atau bersaksi yang keliru itu yang seperti apa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, saya ingin mendahului dengan lagu saya sekolah minggu. Masih kecil dulu, enggak tahu anak-anak sekarang kenal enggak ya, lagu Berlayar ke Surga ya. Mari naik kapal, Tuhan jurumudi berlayar. Apa yang di dalam pikiran saudara ketika lagu ini dinyanyikan saudara? Asik ya? Wah, ini berlayar Tuhan jurumudinya. Ini kayaknya kayak kemarin rombongan saya Pak Eko waktu dalam rangka memperkenalkan Bu Nini ke Solo ya, naik kapal but. Asik, pemandangannya indah, kecepatannya tinggi, foto-fotonan sprek berlayar gitu. Nah, itu berlayarnya kapal apa ya namanya? Kapal wisata atau kapal pesiar. Nah, tetapi saudara-saudara, gereja memang prototipe gereja yang dipakai beberapa gereja denominasi lain adalah simbol perahu ya, kapalnya Nuh. Nah, kapal ini hanya masalahnya apakah kapal ini berfungsi sebagai kapal pesiar yang sedang berselancar menikmati keindahan laut, gelombang, dan orang-orang di dalamnya santai karena ini sedang berlayar, Tuhan jurumudi, Tuhan kaptennya, jadi pasti aman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pikiran kita seperti itu ya jadilah gereja yang isinya orang-orang berwisata menuju surga. Jadi menjalang menuju surga santai saja karena kita sedang rekreasi. Ya sedang tur. Nah, saudara-saudara, gereja mestinya adalah kapal, bukan digambarkan kapal pesiar ya, tapi gereja mestinya digambarkan sebagai kapal penangkap ikan dan bukan kapal pesiar. Ya, ini yang harus kita pegang pertama, saudara-saudara. Jadi kapal itu adalah kapal untuk menyelamatkan. Kapalnya Nuh itu berisi penuh binatang-binatang yang tidak diselamatkan, keluarga Nuh yang tidak diselamatkan penuh. Ya, ini bukan kapal yang nyaman, ya, tetapi ini kapal yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan orang. Nah, Yesus adalah kepala gerejanya, ya, kepala gereja yang membawa kapal. Jadi penumpangnya jangan punya pemikiran sedang tur, sedang wisata, ya, tidak. Ya. Kapal ini digunakan Tuhan, ya. Tadi pagi nanti ada di bawah ya, jadi gereja ada itu untuk orang-orang yang hampir celaka. Setiap ada kematian tanpa Yesus, saudara sedang melihat seorang yang celaka. Seorang yang meraung-raung, menangis, mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, jadi gereja adalah kapal penangkap ikan, ya, penjaring ikan, seperti murid-murid Yesus yang adalah orang-orang nelayan. Namun memang tidak dipungkiri saudara-saudara,
Ada kapal-kapal yang bergerak bersama-sama ke laut ya, tetapi ada kapal yang tidak menangkap ikan. Ada kapal-kapal yang pencuri ikan. Ya, loh, tapi murid Yesus Pak Tri, masa ada yang pencuri? Ada. Yudas Iskariot seringkali dikatakan bahwa dia sering mengambil keuangan dari bendahara yang dipakai untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Sering mengambil, itu Yudas. Jadi murid itu tidak selalu semuanya baik ya. Ada yang mengambil. Gereja juga demikian. Ada yang semangatnya itu mendirikan gereja yang dipikiran saat mendirikan nanti gerejaku tak bikin bagus, sound systemnya bagus, WL-nya khusus, pemain musiknya khusus diambil dari pemain-pemain musik handal betul ya. Nah nanti kalau sudah seperti itu bikin KKR, ngundang artis ya, nanti ketika orang datang merasakan suasananya nyes, pasti balik lagi. Nah itu kan caranya gitu ya. Kalau saudara buka usaha rumah makan kan gitu ya. Bagaimana saudara babat rumah makan? Karena orang-orang yang biasa makan itu sudah di rumah makannya orang lain. Kan saudara mesti pakai promo ya, promo yang menarik. Diskon, makan di sini nasi tidak dihitung. Sopo sing kabeh ngitung nasi. Diskon 50%, murah meriah. Supaya orang yang biasanya jajan ke sana mulai ke sini kan gitu. Itu lagi merebut pasar istilahnya ya. Dalam dunia bisnis yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mestinya gereja-gereja, kalau saya membayangkan betapa indahnya kalau gereja-gereja itu semua punya visi yang sama, misi yang sama, bahwa gereja-gereja itu adalah seluruh kapal-kapal yang bergerak bersama-sama. Dari berbagai denominasi bergerak bersama-sama menjaring ikan. Wah, itu luar biasa saudara-saudara. Kalau semua gereja semangatnya adalah bagaimana kita dapat menjangkau jiwa-jiwa baru. Berdoa saudara, berdoa bareng-bareng. Saya yakin kalau semua orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi bergandengan tangan mendoakan supaya di seluruh gereja-gereja di Tulungagung ini Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru, pasti itu luar biasa saudara. Akan terjadi kegerakan yang luar biasa, akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Jadi perahu-perahu bareng berangkat ke laut. Ya. Mereka menjaring, bukan tidak ada yang usil ya. Jadi kancane jaring iwak ditaruh di belakang sing mburi mancingi sing mburi. Peraune tanggane dijukui. Nah, kalau seperti itu ini gereja usil ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, William Temple, pendeta gereja Anglikan dan aktif dalam gerakan okumene serta aktif dalam pembentukan dewan gereja sedunia. Nah ini berarti orang ini punya visi yang besar, saudara. William Temple ini berkata, saudara, gereja tetap berdiri bagi kepentingan mereka yang ada di luarnya. Saya ingat masih khotbahnya pendeta David Sumarto, sesepuhnya gereja baptis, gereja-gereja baptis yang pernah khotbah di gereja kita ya. Beliau pernah berkata, saudara, domba itu mestinya beranak domba. Kalau saudara domba dari sebuah gereja, domba di gereja baptis Indonesia Duta Ilahi, domba ya beranak domba. Saya dulu ketika menjadi domba ya banyak membawa domba. Nah, sekarang kalau saya gembala itu sulitnya apa saudara? Orang didekati sudah ngerti, wah ini pendeta, mesti ngomong ke Tuhan ya. Kadang-kadang sudah pasang kuda-kuda. Nah, gembala yang dituntut juga memperanakkan gembala. Nah, saudara lihat gereja kita sudah menghasilkan gembala-gembala ya. Ada beberapa gembala, mahasiswa STT, ada Bu Rina, ada Bu Sianli, ada Bapak Bahtiar, ada Pak Arsono itu ya. Itu sudah banyak, kita juga sudah menghasilkan banyak gembala-gembala ya. Yang melayani Tuhan, dan sekarang puji Tuhan ya Pak Bahtiar sudah memegang gereja induk di mana Kediri, anak Pak Harsono, Pak Dila itu juga di gereja induk di Kediri, Pare ya. Mereka semua sudah melayani Tuhan.
Nah mari sekarang kita berpikir domba, nek mana ya mana domba. Ya, beranak kan domba. Mari kita jadi binatang, jadi domba yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ikan mola, aduh lupa tadi sudah tak download, tapi lupa enggak saya kirim Pak Pur. Ikan mola, saudara-saudara, ini ikan yang paling unik. Ya, ikannya itu tidak menarik, tetapi yang hebat prestasinya apa? Sekali bertelur, itu saudara tebak telurnya berapa? Apakah angkanya 100, puluhan, ratusan, ribuan? Saudara kalau Google ya, ikan mola itu sekali bertelur 3 juta telur. Ya. Jemaat saya di Slogoimo itu punya anak 10 wis lempoh. Ini 3 juta telur saudara-saudara. Ya, 300 juta telur. Ya. Nah, ini bukan saya tidak membandingkan saudara dengan ikan mola karena saudara domba ya, domba tidak ada yang beranak jutaan puluhan tidak ada. Ya, saudara cukup beranak sepanjang hidup saudara, ya, ada enggak sudah mempersembahkan kepada Tuhan 1 jiwa saja? Bukan 1 tahun loh ini saudara, saya hanya bertanya pada saudara, apakah selama hidup saudara mengikut Tuhan, sudah mempersembahkan 1 jiwa saja? Ya, itu ukuran minimalnya ya, syukur kalau setiap tahun bisa, karena kalau bisa ya lebih bagus, tapi memang penginjilan zaman sekarang tidak mudah, saudara-saudara. Bersaksi itu tidak mudah. Tetapi tadi pagi nanti saudara simak di rumah khotbah saya tadi pagi, itu mungkin dapat menolong saudara secara praktis bagaimana dapat memberitakan Injil ya kepada orang-orang yang belum percaya. Nah tadi pagi sudah saya singgung bahwa saudara, penginjilan itu bukan berdasarkan kepintaran, kecerdasan kita ataupun taktik kita. Ya tadi pagi sudah saya beri pesan, menginjili itu jangan pakai kecurangan, kelicikan. Wah, dia tak kasih ini supaya nanti dia ikut Yesus. Itu menginjili dengan kecurangan. Tadi pagi sudah saya bahas ketika kami rapat FKUB, kita membahas bantuan sosial. Kalau saudara bantu sosial, ngasih makanan, ngasih bantuan apapun, tolong yang tulus. Yesus juga gitu loh saudara-saudara. Ya, 10 orang itu disembuhkan. Orang kusta yang sakit itu disembuhkan. Yang balik 1 ya enggak masalah, sing 9 ram balik enggak apa-apa. Pendeta Agus Yulianto hari Minggu yang lalu juga kesaksian saudara. Disembuhkan itu sakit dalam KKR disembuhkan, tapi enggak balik. Ya, tapi disembuhkan gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan pelayanan yang tulus pelayanan. Nah, tadi juga sudah saya singgung bahwa bantuan sosial itu tidak dapat menggantikan penginjilan. Ya, karena ada gereja-gereja yang berusaha menggantikan penginjilan itu dengan bantuan-bantuan sosial, saudara. D.L. Moody berkata demikian, saudara, tidak ada penginjil yang lebih baik di dunia ini selain Roh Kudus. Jadi kalau saudara bertanya apa saya bisa, ayat yang kita baca tadi saudara, Tuhan Yesus sudah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perintah untuk menjadi saksi ini awalnya Tuhan tidak menjerumuskan kita saudara pada pekerjaan berat tanpa pertolongan yang memadai. Tuhan Yesus sudah berkata, aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan Roh Kudus sudah turun ke atas kita. Pada waktu Tuhan Yesus berkata itu, Roh Kudus belum turun. Karena hari Pentakosta setelah itu mereka berdoa 7 hari, baru Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun. Nah, gereja sudah dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, kuasa yang luar biasa. Dan saudara, setelah diberi kuasa itu, bukan untuk saudara mencari penglihatan,
berdoa seharian, aduh asik di hadirat Tuhan. Kayak murid-murid Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Tuhan aku akan membuatkan tenda 3 untuk engkau, untuk Musa 1, untuk Elia 1. Enggak, turun, karena setelah ini turun. Kadang-kadang kita ini gereja-gereja keasikan di hadirat Tuhan. Ya. Padahal di hadirat Tuhan itu saudara menikmati keindahan, menikmati kasih supaya apa? Saudara membagikan kasih. Ya. Membagikan kasih, menyatakan kasih, keindahan Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara. Ya kita semua sudah didiami Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata kamu adalah bait Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu saudara tadi pagi sudah saya kasih contoh bahwa saya sendiri ketika belum berpengalaman menginjili bagaimana Roh Kudus menolong saya. Sampai saya akhirnya saya katakan kalau saudara ingin kontinu mengalami keajaiban, belajarlah menginjili. Ketika saudara menginjili dan seorang diri, saudara bergerak sendirian, tidak ada orang yang tahu, dan saudara berjuang menginjili, percayalah saudara-saudara, mata Tuhan terus mengawasi saudara. Karena saudara sedang melakukan amanat agungnya, amanat terbesarnya. Sebelum dia ke surga apa? Pergilah. Orang pergi itu langka saudara, orang menginjil langka. Tapi kalau saudara melakukan, saudara akan pasti menarik, memikat hati Tuhan. Ini orang ini luar biasa, luar biasa. Tapi tidak perlu dipamerkan saudara. Coba saudara praktekkan, diam-diam saudara menginjili secara kontinu. Punya proyek sendiri, saya akan mulai mendoakan dulu. Bulan ini mulai mendoakan dulu orang tertentu. Setelah itu saudara mulai mendekati. Mendekati gimana kalau saudara punya uang, ajak makan dia, samperin dia. Ya. Mulai ajak makan itu bukan kelicikan, saudara, memperkenalkan. Kelicikan tadi ya, kalau saudara tanpa menginjili, hanya memberi sesuatu lalu diajak ke gereja. Nah itu yang orang keberatan. Tapi kalau saudara bersaksi hanya untuk membangun jembatan, saudara-saudara ya, membangun jembatan, dan bukan menekankan yang berlebihan tentang pemberian-pemberian ya. Nah, saudara nanti akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Banyak saya mengalami peristiwa mengharukan, mengejutkan, tidak diduga. Nanti saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja melalui mulut saudara, lidah saudara. Saudara akan tahu bagaimana Roh Kudus meletakkan kata-kata di pikiran saudara. Kata-kata yang tidak pernah terpikirkan tiba-tiba plek lancar banget. Sampai saudara sendiri, aku iso ngono. Ya. Dan kesaksian saya. Nah, sore ini kita akan mulai belajar saudara hal yang paling simpel lagi. Kita pertama mengenali pemahaman yang keliru tentang bersaksi. Ya, bersaksi kalau pagi penginjilan. Ya, sebenarnya masih sama arti katanya, tapi bersaksi ini bisa dipakai tidak hanya kepada orang yang di luar Tuhan ya, tapi juga bersaksi di dalam acara-acara gereja. Di dalam ayat 8 tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi, yang saudara garis bawah itu, saksiku. Ya, saudara kalau mau bersaksi itu jadilah saksinya Tuhan. Mengapa ini ditekankan saudara-saudara? Ya. Mengapa ini saya tekankan pada sore hari ini? Karena seringkali orang tidak menyaksikan Tuhan ketika bersaksi. Ya ini kalau terjadi di gereja atau di persekutuan, di acara-acara nasional. Ya puji Tuhan. Pertama bagus ya, puji Tuhan itu kan bagus. Wah memuliakan Tuhan. Tapi puji Tuhannya hanya untuk lip service. Saudara. Puji Tuhan. Karena kerja keras saya. Mulai sayanya muncul. Karena kerja keras saya, ketekunan saya, keuletan saya, akhirnya usaha saya ini sekarang omsetnya miliaran. Tuhannya itu hanya untuk pendahuluan aja. Untuk memberi label Kristen, rohani ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhannya itu jadi hanya untuk orang kayak orang latah saja, saudara. Nah setelah itu apa yang ditampilkan bukan Yesus tetapi saya.
saya, dan saya. Ya. Bukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Dulu ada seorang teman, saudara, gembala sidang, saya melayani di Selogoimo, ya. Masih kuliah di STBI. Ketika di STBI, teman saya ini berkata kepada saya, Pak, sok minggu bisa khotbah ning aku. Saya jawab, oh iya, bisa. Nanti tak atur sing khotbah di Selogoimo. Ya cara paling gampang adalah minta tolong mahasiswa lain melayani di Selogoimo. Biaya kita tanggung. Saya berangkat ke gereja teman saya weekendnya, saudara. Berangkat hari Sabtu di pelayanan, hari Jumat malam sampai di pelayanan dia. Sabtu pagi diajak muter-muter, kunjungan, makan, minum. Minggu pagi kan mau khotbah nih ya ceritanya ya. Khotbah. Minggu pagi setelah selesai mandi, saudara teman saya berkata gini, Pak, sing khotbah kok aku ya? Iya. Kayak saya dileren, ya wis. Hanya sing saya gelone bukan rasido khotbah, saudara. Nyopo pelayanan saya tiwas tak tinggal. Atuh-atuh kira dikhotbahi dhewe. Nah ini kan kayak orang gitu ya. Ketoke ngomongnya, nanti khotbah aku ya. Ya. Puji Tuhan ini kayaknya Tuhan ditampilkan baru digeser. Nanti khotbah aku ya, tapi enggak disingkirkan lagi, dia sendiri yang muncul. Ya. Seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Saudara pernah ya mendengar MC yang celelean ya? Saudara-saudara, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Penampilan Agnes Monica pada malam hari ini. Luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk saya. Lu hebat, Agnes Monica hebat, tapi tepuk tangannya untuk saya. Kembali saya lagi. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan, saudaraku, indikasi Tuhan. Kalau saudara mau bersaksi, jadilah saksinya Tuhan. Yang saudara kita tekankan ketika bersaksi itu Tuhannya. Nanti di bawah akan lebih detail lagi, saudara. Ketika Will Metzger, ya, penulis buku Beritakan Kebenaran, nanti menulis, dia nanti akan menguraikan. Jadi kalau saudara bersaksi itu seperti apa sih? Ya, paling enggak yang ada di dalam pikiran kita mesti bagaimana? Ya ini saya bacakan saja ya. Will Metzger, penulis buku Beritakan Kebenaran. Bila kita mendengar suatu kesaksian, kita perlu mengevaluasi dengan mempertanyakan hal berikut dalam hati kita. Termasuk saudara yang mau bersaksi berarti ya. Berapa banyak yang saya pelajari tentang Kristus? Ketika saudara memberi kesaksian itu, saudara mengajarkan Kristus yang seperti apa? Yang saudara alami itu. Kalau kita sedang mendengar, suruh ngecek ya. Berapa banyak yang saya pelajari tentang Kristus? Berapa banyak tentang si pembicaranya? Yang mana yang lebih menonjol? Pada pasangan yang sedang jatuh cinta, saudara, kita dapati mereka banyak bercerita tentang kekasihnya dan tidak senantiasa berfokus pada dirinya sendiri. Saya masih ingat perubahan yang dialami seorang gadis yang biasanya amat pemalu setiap kali ia memperoleh kesempatan bercerita tentang pacarnya. Anda tak dapat menyuruhnya diam, sama halnya dengan kesaksian yang sehat mengenai Kristus, kekasih kita. Kalau orang itu memang orang yang rohani, saudara, dia akan banyak bercerita tentang Tuhan yang menjamah dia. Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Bekerjanya bagaimana Tuhan itu? Yang ditonjolkan itu Tuhannya, bukan akunya ya. Jadi saudara juga tidak perlu takut bersaksi loh, habis ini terus saudara takut bersaksi, jangan, malah harusnya sekarang paham tentang bersaksi. Sekarang nanti hari Rebu diberi kesaksian, silahkan kalau ada yang mau bersaksi, saudara malah segera tahu, karena oh gitu, oke sekarang saya harus menonjolkan Yesus, menonjolkan Tuhan di dalam kesaksian-kesaksian saya. Ya. Nah seperti itu, ya, jadi silahkan saudara nanti mulai merencanakan, saudara lihat
Bagaimana tangan Tuhan selama ini bekerja dalam diri. Kalau saudara menghadapi masalah, bagaimana Tuhan memberi kekuatan. Ya, kalau memang, saudara akan melihat kesaksian orang Kristen yang duniawi, itu akan terlihat nanti banyak menampilkan aku. Dan orang itu tidak mungkin menjadi saksi Kristus. Setiap orang punya Roh Kudus, ya. Tapi tidak semua orang dipimpin Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Orang yang menjadi saksi itu pasti orang yang dipimpin Roh Kudus. Kalau orang Kristen sedang menyingkirkan Roh Kudus, mengabaikan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, kata Paulus, ya tidak mungkin bersaksi tentang Kristus. Yang disaksikan aku yang naik tahta. Ya. Itu jadi kesaksian bersaksi yang kurang tepat ya adalah bersaksi tetapi bukan tentang Kristus tetapi tentang dirinya. Ya, lalu yang kedua, yang keliru lagi, bersaksi namun tidak memuliakan Yesus. Ada perbedaan, yang tadi menonjolkan tidak bersaksi tentang Yesus tapi dirinya. Yang kedua, bersaksi namun tidak memuliakan Yesus. Saya ambil dari tafsiran Matthew Henry, tafsiran di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini. Jika Kristus membuat kita berguna bagi kehormatannya, pada masa dan angkatan kita, biarlah ini cukup bagi kita. Dan janganlah kita membingungkan diri sendiri dengan masa dan waktu yang akan datang. Maksudnya eskatologi. Kristus di sini memberitahu mereka bahwa pekerjaan mereka akan menjadi pekerjaan yang terhormat dan mulia. Apa itu? Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, maksudnya Matthew Henry begini, saudara. Saudara, kita ini tidak usah pusing besok di surga itu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan itu seperti apa ya? Matthew Henry berkata, tidak usah mikir ado-ado. Kamu hari ini bisa memuliakan Tuhan. Kamu ketika masih hidup bisa memuliakan Tuhan. Intinya begitu Matthew Henry. Saudara-saudara dan saya kita dapat memuliakan Tuhan saat hidup. Besok Rebu itu saudara bisa memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu tidak hanya saudara duduk, menyanyi, mengagungkan Tuhan di kursi saudara. Memuliakan Tuhan tidak hanya dengan harta saudara ketika saudara memberi persembahan. Memuliakan Tuhan juga dapat saudara lakukan ketika saudara memberitahu orang lain, jemaat, termasuk ya ketika dalam acara bagaimana Tuhan menolong saudara. Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Uraikan itu kepada orang lain. Bagaimana saudara meyakini itu adalah karya Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Biarlah hidup kita mengalunkan nada-nada indah tentang nama Yesus. Hati kita memancarkan kemilaunya anugerah Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengenal Jenderal Napoleon Bonaparte? Keliru. Bonaparte ya? Oh, Fases itu alih kotoran ya. Keliru saya. Bonaparte. Kenal ya? Nah, siapa yang sudah membicarakan itu dengan teman-teman saudara? Soal Napoleon Bonaparte. Ya. Mungkin kita sudah berbicara pada orang lain ya tentang Napoleon Bonaparte ini. Jenderal yang mainan kotorannya sendiri. Ya. Disuruh makan MKC ya. Dan paling heboh lagi di markasnya Mabes Polri. Wow. Ini tamparan jadi Pak Jenderal yang aktif ini sedang melumuri Mabes Polri dengan kotorannya, saudara-saudara. Ya, memalukan. Nah, saudara, hal yang buruk ini kita mudah sekali ya, kita bicara hal buruk. Hal yang buruk ini kita bicarakan kan mudah, menarik. Sebetulnya saudara-saudara,
Kalau dulu saya bersaksi itu tidak takut, semangat. Saya, Pak Eko ada ya, dulu waktu saya liburan SMA, Pak Eko pelayanan di Ngargosari itu, saya liburan sekali, saya memanfaatkan liburan saya itu di Ngargosari untuk penginjilan. Tidak diantar Pak Eko loh, Pak Eko melakukan aktivitas penggembalaan seperti biasa, saya setelah makan pagi keluar dewe, ucul dewe, menginjili sendiri. Terus masuk, kalau ketemu orang, ngobrol, ya berkenalan, ngobrol ini, ngobrol itu. Kadang-kadang kalau tidak memungkinkan berdasarkan feeling juga. Kalau hari ini belum bersaksi, besok saya balik lagi. Ada kalau yang orangnya enak, terbuka, langsung bersaksi. Ya tergantung orangnya, lihat-lihat ya, lihat-lihat juga. Timotius Aditan, saudara, ini kiranya dapat menolong saudara mengapa Yesus itu disaksikan menarik sekali. Ya, jadi pertama kalau saudara takut bersaksi, yang harus saudara pikirkan adalah gini, saudara ini akan menyampaikan berita kepada orang lain, makanya MKC itu juga agak keliru ya, karena beritanya dia menginjili tetapi agak menyerang, ya. Menyerang agama lain. Makanya kalau saya termasuk aliran yang tidak mau menginjili dengan menggunakan ayat-ayatnya orang lain. Kenapa saya tidak menggunakan? Karena saya tidak percaya ayat itu. Kalau saya tidak percaya ayat itu, saya tidak menggunakan itu. Yang saya ceritakan adalah Yesus yang saya tahu, Yesus yang saya kenal. Soal orang lain, makanya kan kita tidak perlu akal-akalan tadi, khotbah saya pagi ya. Penginjilan itu tidak perlu akal-akalan, menggunakan ayat mereka, ya. Tidak perlu seperti itu. Ya, ceritakan saja Yesus yang saudara ketahui. Jadi mengapa menginjili itu sebetulnya menyenangkan. Orang lain yang dengar pun senang loh saudara, kalau saudara menginjili dengan benar. Berita intinya kan begini, Allah mengasihi saudara. Coba saudara ketemu orang fanatik agama apapun, dan saudara berkata, Allah mengasihi saudara. Marah enggak? Enggak lah. Saudara mengatakan yang baik, Allah mengasihi saudara. Dan kasih Allah itu ditunjukkan dengan dia datang ke dunia. Menjadi manusia, menderita di salib, menanggung hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Bangkit kembali membuktikan bahwa korbannya diterima, kembali ke surga, dan dia saat ini berkuasa mutlak menentukan keselamatan, siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Nah jadi, kan intinya Allah mengasihi saudara. Terus endingnya saudara, maukah saudara menerima Yesus? Nah, sudah selesai. Maukah Anda menerima Yesus Kristus? Ya. Jadi itu yang menyenangkan. Jadi tidak usah takut saudara menghadapi orang fanatik. Saya di beberapa kali dimasukkan ke rumah orang-orang yang fanatik diinjili. Waktu Natar PI di Jaten Wonogiri, penataran PI, salah satu pesertanya usil banget ya. Ini Pak Tri Natar PI, yo. Dropping PI, dropping PI, Pak Tri sama saya. Ya. Dibawa masuk saudara, toko saudara sepupu kita di daerah itu. Tulisannya cacing semua. Aduh. Ya. Tapi saya tetap bersaksi saja. Nah, jadi sowan kula datang mriki dalam bahasa Jawa kan. Saya kesini itu untuk menyampaikan pada Bapak bahwa Allah mengasihi Bapak. Yesus datang ke dunia untuk Bapak, memikul salib. Enggak marah saudara. Enggak marah. Pernah, ya Pak Eko kita kemarin cerita-cerita, pernah saya bersaksi dropping itu, permisi ngerti nek dropping, karena kemarin dropping, sudah nyebar dari mulut ke mulut, besoknya dropping lagi. Datang ke situ itu kita duduk, silahkan masuk ditinggal lungo. Ditinggal lungo itu kan dia belum mendengar beritanya. Kalau dia mendengar beritanya apakah marah? Tidak. Saudara berkata Allah mengasihi saudara. Kecuali saudara mengancam, "Kowe nek ora percaya Yesus mau mlebu neraka lho ya." Ya. Saudara kan sampaikan saja bahwa Allah mengasihi saudara, dia datang menebus, memikul dosa saudara di atas kayu salib dan seterusnya dan seterusnya. Jadi beritanya positif saudara. Nah, Aditan penulis banyak buku
ilustrasi. Timotius Aditan menulis demikian, Sokrates mengajar 40 tahun, 40 tahun saudara mengajar, Plato 50 tahun, Aristoteles mengajar 40 tahun, Yesus mengajar berapa? 3 tahun. Ya, ada 40, 50 itu filsuf-filsuf besar. 40, 50 tahun. Yesus 3 tahun. Kira-kira 3 tahun. Meskipun demikian, pengaruh ajaran Kristus jauh melebihi pengaruh yang ditinggalkan oleh para filsuf besar tersebut. Bahkan Yesus tidak pernah menghasilkan satu lukisan pun. Yesus tidak pernah melukis, tidak kober. Tetapi lukisan terbaik seperti karya Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael dihasilkan berdasarkan inspirasi mereka tentang Yesus. Lukisan-lukisan pelukis besar yang terkenal itu mesti inspirasinya apa? Yesus. Tapi Yesus tidak pernah melukis. Kita lanjutkan. Yesus tidak pernah mengarang satu puisi pun. Tapi Dante, Milton, kalau di gereja kita Pipit, ya, puisi di dunia, pembuat puisi besar ini saudara diilhami oleh dia, Yesus. Ya. Kita lanjutkan lagi, Yesus juga tidak mengubah musik, tidak menggubah musik. Meskipun demikian, Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn mencapai kesempurnaan musik dalam lagu pujian, simfoni, dan oratorium yang mereka gubah untuk memuji Yesus. Makanya saudara, kalau saudara itu melakukan segala sesuatu, saudara dedikasikan untuk memuliakan Yesus, bisa jadi itu adalah hal yang terbesar yang saudara lakukan. Tapi jangan untuk diri saudara loh ya, untuk Yesus. Makanya kalau saudara mau bersaksi pun dan saudara memang tujuannya malam ini saya akan memuliakan dia dalam kesaksian saya. Itu bisa jadi kesaksian besar nanti. Jadi kesaksian yang hebat. Ya. Karena ini terbukti hal-hal dalam sejarah membuktikan Yesus belum pernah sekalipun melangkahkan kakinya keluar dari Palestina. Tetapi berjuta-juta utusan Injil memberitakan tentang dia di seluruh dunia. Ya, Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi sudah jutaan buku ditulis mengenai dirinya. Karyanya yang unik, yang dipersembahkan bagi umat manusia adalah keselamatan jiwa. Ajaran filsafat maupun psikologi tidak dapat memberikan hal tersebut. Jadi saudara memberitakan pribadi yang betul-betul mengagumkan, saudara. Betul-betul menarik, penggubah musik, penulis puisi, pelukis, pengukir, ketika dia melakukan untuk Yesus itu selalu jadi yang wow, besar semua. Kalau saudara mau melakukan itu untuk Yesus, pasti akan wow juga. Siapapun kita. Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh saya ingin memuliakan dia. Nah, jadi kesaksian yang benar seperti itu. Ya. Terakhir ini ilustrasi saya. Saya berjanji dalam hati saya kepada istri saya tidak saya beritahu. Kalau dalam waktu 60 tahun tidak dapat membelikan permata red diamond, 1 karat harganya 14,3 miliar, saya pilih mati. Keren toh? Kalau 60 tahun saya tidak bisa membelikan red diamond, saya pilih mati ya jelas. Umur saya 60 tahun sudah 114, enggak nyampe kali. Nah, yang saya pakai gambaran bukan janji saya. Yang saya pakai gini ya saudara. Ada batu, permata-permata itu sebenarnya termasuk batu karbon. Batu karbon itu macamnya banyak. Ada batu karbon yang putih kayak susu, ya, jadi burek. Ada yang agak lumayan bercahaya, tetapi ada yang kemilau benar-benar. Nah,
Jadilah orang Kristen itu saudara-saudara yang dapat memancarkan. Kemarin kan saya sudah membahas ya, kenapa kita dapat melihat? Karena ada cahaya. Permata-permata yang kemilau, sangat kemilau itu permata yang memantulkan cahaya. Nah, oleh karena itu tergantung batu karbonnya model apa. Kita ini tergantung orang Kristen jenis apa. Nah, saudara-saudara, ya bersyukurnya Allah kita ini Allah yang mengubah. Kalau batu karbon kan nasib ya, kalau karena memang batunya buruk ya buruk ya. Sampai kapanpun buruk. Ya. Tapi Yesus itu mengubah. Ya. Oleh karena itu saudara, malam hari ini kita dapat berdoa ya, Tuhan jadikan kami ini permata yang berkilauan, yang memantulkan kemuliaan-Mu. Ya. Siapapun, batu karbon itu saudara diproses Tuhan, ya biasanya batu-batu yang di kedalaman, kena tekanan tinggi, kena panas bumi. Ya. Makanya relakan diri saudara diproses Tuhan, karena kalau saudara sedang diproses Tuhan, Tuhan akan memakai saudara berkilau-kilau. Jangan marah kepada Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, nikmati saja. Imani saja Tuhan sedang melakukan sesuatu. Bu Nini ini tidak ngerti saudara. Jadi selama ini kena santet yang ceritanya itu ya, kesaksian. Kena santet, kena ini. Terus sudah jadi orang Kristen baru di gereja difitnah, tidak boleh pelayanan yang lalu itu ceritakan ya. Sampai sedih. Dia sempat bertanya, Tuhan, Engkau ini sedang mengerjakan apa toh? Kok aku kayak dipenet-penet, dipukuli, diantemi terus. Sekarang baru dia senyum-senyum. Oh, aku tidak kayak Bu Gembala. Baru sadar itu. Waktu digepuk Tuhan ya tidak sadar. Aku itu mau diapakan Tuhan? Katanya ikut Tuhan itu nyaman. Digepui terus kayak gini. Wis dadi wong Kristen anyaran isih diperlakukan gini, gitu. Tuhan mau apa toh Tuhan? Tuhan menengai mesam tok ya. Kata dadi Ibu Gembala. Harus kuat makanya. Nah, kesimpulannya saudara, dari buku Beritakan Kebenaran, World Messenger tadi ya. Isi berita kita adalah Kristus. Kalau saudara bersaksi, ini mulai yang benernya ya. Isi berita kita adalah Kristus dan Allah, bukan perjalanan iman kita. Kesaksian pribadi kita boleh disampaikan, tetapi bersaksi itu lebih dari sekadar mengisahkan riwayat hidup spiritual kita. Subjek dari pemberitaan kita adalah kebenaran tertentu mengenai satu pribadi tertentu, yaitu Kristus. Sebuah berita telah dipercayakan kepada kita, berita pendamaian bagi dunia. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi berita itu dipercayakan kepada saudara. Sekarang saksikan itu. Ya bentuk kesaksiannya mungkin bisa saudara kemas disesuaikan dengan apa yang sedang sudah terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang dalam proses perjalanan di proses Tuhan, terus gumuli sampai selesai dulu. Sampai selesai saudara nanti mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Ya, di dalam anugerah Tuhan itu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Nanti saudara boleh bersaksi. Jangan takut bersaksi loh saudara. Bersaksi yang benar itu mempermuliakan Tuhan. Saudara tidak usah takut. Ya, saudara malah Tuhan sangat berkenan ketika saudara mempermuliakan Tuhan. Jadi mulailah bersiap-siaplah bersaksi baik kepada orang luar maupun bersaksi ketika saudara dalam acara-acara gereja, ya, pray and worship, jam doa, acara WBI, PBI, pemuda dan lain-lain.